Selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Kali ini kita akan bahas salah satu motor legendaris dari Honda. Ini adalah Honda Astrea Supra ya, tahun 2001. Seperti yang teman-teman tahu, motor ini lahir di tahun 97. Nah, di tengah kondisi krisis pada saat itu, motor ini masih tetap laris di pasar otomotif tanah air gitu ya. Dan sampai sekarang dia juga masih eksis di tengah pesatnya perkembangan motor matic di Indonesia ini. Dua 24 tahun merupakan perjalanan panjang dari sebuah produk otomotif. Awal muncul di tahun 97 di tengah kondisi krisis, Supra tetap laris manis di pasaran. Hingga di awal tahun 2000-an banyak Supra KW-KW-an produk Cina karena sangat larisnya motor ini. Bodinya Supra, mesinnya Cina. Banyak waktu itu dengan harga yang lebih terjangkau dan istimewanya, Supra KW-KW-an itu pun laris di pasaran. Saking baiknya respon konsumen ke motor ini. Di 2003, Supra mengeluarkan Supra Fit yang merupakan versi ekonomisnya dari Supra untuk mengimbangi motor KW-KW-an itu. Ada penyegaran di headlamp dan stop lampnya. Tak hanya itu, tahun 2006 juga Supra menoreh kembali namanya di sejarah otomotif kita dengan mengeluarkan versi injeksi dan menjadi motor injeksi pertama di Indonesia. Ini adalah Supra generasi pertama di mana Honda masih memakai nama Astrea di depannya sama seperti nama depan dari motor bebek Honda lainnya. Di generasi ini dia ada Supra yang tanpa cakram, hanya Supra biasa, Supra X yang ada cakram, Supra V dan Supra Double X yang memakai kopling manual. Salah satu keistimewaan motor ini ada di desainnya, lompatan desain yang modern dibanding kompetitornya atau bahkan dibanding motor bebek Honda lainnya waktu itu, membuat Supra ini terlihat lebih eksklusif dan desain ini masuk ke semua golongan. Tua, muda, di kota dan di daerah sangat antusias dengan desain yang disuguhkan Honda. Kita lihat di bagian depannya. Jadi di bagian depannya ini sebenarnya sama dengan motor-motor bebek pada waktu itu ya. Dia masih memiliki ciri khas ini nih, ada sayapnya. Nah, di headlamp bagian atasnya juga, kalau yang ini udah diganti dengan headlamp yang kristal seperti ini, tapi bawaannya dia masih memakai headlamp yang buram. Kemudian sennya juga dia masih berwarna kuning, ini juga udah diganti dengan sen yang mikanya yang terang seperti ini. Dan di sebelah bawah, di bawah ini dia sudah diganti kaki-kakinya ya, memakai velg palang. Originalnya pakai pelek Ruji dan ini juga sudah memakai cakram. Originalnya dia masih memakai tromol gitu. Kita lihat bagian sampingnya. Jadi yang istimewa dari motor ini sebenarnya bukan masalah irit atau enggaknya ya. Dari dulu Honda memang terkenal irit untuk motor Astrea-nya. Tapi yang istimewanya di sini ini adalah dari sisi desainnya. Dia desainnya ini bentuknya lebih aerodinamis dan lebih terkesan modern untuk motor-motor bebek pada waktu itu. Kemudian di bawah juga ada yang unik nih. Kalau di Astrea yang lama itu kan cover rantainya itu tertutup semua ya. Ya ini covernya dibikin seperti ini. Jadi dia lebih terlihat seperti motor sport dengan modal yang lebih sedikit dan kesan racingnya itu juga terlihat. Kemudian di shock belakangnya di mana Astrea lama itu memakai cover juga, dia shocknya berubah seperti ini dan ini terlihat lebih racing. Di sebelah knalpotnya juga, ujung knalpotnya dia berbeda dengan Astrea di zamannya. Waktu itu juga kan ini dijual, Honda juga masih ngejual Astrea Grand sebagai opsi lain dari motor bebeknya. Nah, di bagian belakangnya kita lihat stop lampnya ya, ini menyatu dengan sen.
desainnya mikanya ini udah diganti dengan mika yang bening. Kalau orsinilnya itu mikanya berwarna kuning gitu ya. Kemudian di ban belakangnya dia memakai ban ring 17 dengan ukuran orsinil, bannya di 250 itu kalau nggak salah gitu. Dan pengeremannya ini masih memakai tromol. Jadi depan belakang untuk Supra yang tanpa X-nya dia masih memakai pengereman tromol di depan dan di belakang. Nah, kita lihat panel dari dashboardnya. Kuncinya seperti ini, kuncinya sangat kecil ya, dan kunci ini rentan selek. Makanya waktu itu motor-motor bebek Honda itu banyak yang memakai gantungan kunci yang dikaitkan ke kabel gas ini. Di sebelah sini dia masih ada saklar ya, saklar lampu, kemudian low beam, high beam ada di sini, sen dan klakson. Fiturnya juga standar, tapi ini juga cukup lengkap. Dia ada speedometer, odometer tentunya, dan ini ada posisi gear nih. Gear position dari 1, 2, 3, 4 kemudian ke netral. Di sini ada full meter dan di sebelah kanan ini ada tombol starter ya. Nah, dan di bawah ini seakan aksesoris wajib dari sebuah motor Astrea ya. Dia ada ini pengait ini nih untuk menyimpan barang bawaan, dan ada bagasi seperti ini. Ini hampir semua motor Supra ini memiliki aksesoris ini gitu. Kemudian kita lanjut ke bagasi nih. Kita lihat bagasi. Nah, di bagasinya dia tangkinya berkapasitas 4 liter ya. Dan ini ada sedikit bagasi untuk menyimpan toolkit. Ini sangat sesimpel ini. Supra ini memakai mesin 4 tak 97,1 cc. Tenaga yang keluar dari motor ini tidak istimewa, hanya 7,3 PS di 8000 rpm. Memakai transmisi 4 percepatan dengan sistem rotari. Nah, ini posisi mengendara saya di Honda Astrea Supra dengan tinggi badan 173 cm, kaki kita bisa menapak ke tanah dengan sempurna ya. Posisi ini juga posisi yang khas dari sebuah motor Astrea, jadi kaki di footstep ini ya kesannya cukup santai lah, cukup relax gitu. Kemudian tangan juga cukup enak gitu, posisi tangan cukup enak, dan ini untuk berkendara jarak jauh pun tidak terlalu pegal gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bantu like, komen, dan subscribe agar kita lebih berkembang, dan share video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Saya Herli Herullah, sampai jumpa di video berikutnya.